Saudara-saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 6 sampai 14. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Injil hari ini dimulai dengan proklamasi dari Yesus tentang identitasnya. "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Para pengikutnya yang paling awal bersemangat terutama dengan gagasan bahwa Yesus adalah jalan, di mana mereka dapat bertemu dengan apa yang sebelumnya dianggap sebagai Bapa yang jauh. Tuhan nenek moyang mereka belum didekati sejak Musa bertemu dengannya di Gunung Sinai, dan bahkan saat itu Bapa tetap tersembunyi. Pastilah sangat menyenangkan mendengar teman dan guru mereka berbicara tentang jalan. Tentu saja penganiayaan, bahkan kemartiran menanti mereka yang memilih untuk mengikuti Tuhan kita di jalannya. Saudara-saudari, betapa beraninya kelompok pria dan wanita yang masih muda ini dengan tepat diberi label orang-orang jalan. Semoga kita tidak pernah menghindar untuk bersaksi dengan gembira tentang Yesus dan jalannya, mendorong orang lain untuk mengikutinya. Pilatus bertanya kepada Yesus dalam perjalanan ke Kalvari, apakah kebenaran itu? Ironisnya, Pilatus sendiri menatap kebenaran ketika dia menanyakan apa yang dia yakini sebagai pertanyaan retoris. Jawabannya adalah balas menatapnya. Marilah kita memuji Tuhan karena memanggil kita dengan firman kebenaran menjadi ada dan hidup kekal di hadirat-Nya. Janganlah kita tersesat di dunia yang didominasi oleh kediktatoran relativisme yang tidak mengakui apapun sebagai yang definitif. Demikian Kardinal Ratzinger menggambarkan masa-masa kini dalam homili terakhirnya sebelum menjadi Paus Benediktus XVI. Saudara-saudari, ketika kita merenungkan kehidupan, kita cenderung memikirkan apa yang menopang kita di dunia ini: bernafas, makan, berolahraga, bersatu dengan orang lain. Tetapi hidup ini seperti kepulan asap yang sesaat kelihatan lalu lenyap. Yesus mengajar tentang Ekaristi yang menyebabkan banyak orang meninggalkannya karena ucapan kerasnya. Petrus menjawab bahwa dia tidak dapat pergi meninggalkan Yesus
karena Yesus memiliki firman hidup yang kekal. Yesus tidak hanya memberi para pengikutnya yang paling awal jalan untuk diikuti dan kebenaran untuk dinikmati, tetapi juga kehidupan untuk hidup sepenuhnya di sini dan dibawa dalam kehidupan kekal. Terlebih lagi, seperti yang Ia janjikan sebelum kenaikannya, Ia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Yesus memberi kita rahmat untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya, mengizinkan gerejanya, Roh Kudus dan kehadiran Ekaristinya untuk membimbing dan menguatkan kita dalam perjalanan di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita